Kita saat ini berada pada 17 Ramadan. 17 Ramadan biasa kita peringati dengan nuzulul Quran di Indonesia terutama. Kalau sudah tiba waktu 17 Ramadan, biasanya masjid-masjid atau majelis taklim memperingati turunnya Al-Quran. Dan itu baik. Mengapa? Karena kita ini, umat Islam ini pelupa, gampang lupa. Maka harus senantiasa selalu diingatkan. Diingatkan saja belum tentu ingat-ingat pasti. Oh iya, ini lagi nuzulul Quran, diturunkannya Al-Quran. Tapi belum tentu mampu atau mau mentadabburinya. Nuzulul Quran itu setidaknya terjadi dalam 3 tahap. Yang pertama adalah dari Allah ke Lauhul Mahfuz. Dari Lauhul Mahfuz kemudian ke Baitul Izzah. Di langitnya, dunia yang paling bawah. Itu diturunkan secara utuh, secara keseluruhan. Kemudian yang ketiga adalah dari Baitul Izzah diturunkan kepada Nabiullah Muhammad SAW secara berangsur, sesuai dengan zaman, sesuai dengan kebutuhan. Dan itu terjadi dalam kurun waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, insyaallah. Dan nuzulul Quran, turunnya Al-Quran dalam kurun waktu 20 tahun, 22 tahun lebih itu setidaknya terbagi menjadi 2 lagi, yaitu pada periode Mekah dan periode Madinah. Periode Mekah biasa disebut dengan ayat atau surat Makkiyah, atau periode Madinah biasa disebut dengan Madaniyah. Surat Makkiyah diturunkan berapa banyak dalam suratnya? Yang sudah khatam berapa? Kok gawat ini? Sudah khatam tapi nggak tahu. 86 surat atau surat. 86 surat periode Makkiyah. Dalam kurun waktu berapa lama yang sudah khatam? 12 tahun 5 bulan. Yang mana pada periode Makkiyah ini 86 surat itu rata-rata berisi tentang akidah dan tauhid. Karena pada periode Mekkah itu yang ditanamkan awal-awal adalah tentang akidah dan ketauhidan. Kemudian pada periode yang kedua, periode Madinah atau Al-Madaniyah itu terdiri dari 28 surat. Betul ya? 86 ditambah 28 jumlahnya berapa? 114. Pas. Ya. 114 surat atau surah. Dalam kurun waktu 9 tahun 9 bulan. Jadi yang belum khatam atau yang sudah khatam harus memahami ini sejarahnya, ya. Madinah dan Makkiyah, Al-Madaniyah dan Al-Makkiyahnya harus dipahami. 86 surat dan 28 surah. Nuzulul Quran dari Lauhul Mahfuz, Baitul Izzah, kemudian kepada Nabiullah Muhammad SAW itu adalah sejarah yang telah usai. Yang belum usai adalah nuzulul Quran atau nuzulnya Al-Quran kepada diri kita masing-masing sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi itu adalah khuluqul Quran, wa kana khuluqul
Quran. Akhlaknya Nabi adalah akhlaknya Al-Quran. Bagaimana dengan kita sebagai umatnya? Yang mana Al-Quran itu adalah kitab suci, adalah hudan, adalah petunjuk, adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, diperuntukkan kepada kita sebagai umatnya. Yang mana Al-Quran adalah satu-satunya kitab suci yang masih murni, masih otentik, masih terjaga kesuciannya dan kemurniannya dari 14 abad yang lalu, dari pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sampai kepada kita saat ini, detik ini. Tidak terdapat, tidak terjadi pada kitab-kitab yang lain. Maka ini wajib kita syukuri kemurnian, keotentikannya. Berkat barokah adanya para penjaga Al-Quran, berkat barokah adanya penghafal Al-Quran. Maka kita wajib bersyukur, bukan hanya berbangga, bukan hanya bergaya. Oh, saya ini penghafal Al-Quran, saya ini penjaga Al-Quran. Nah, tidak. Kita bersyukur bahwa kita termasuk orang-orang yang menjaga kemurnian kesucian Al-Quran dari gangguan orang-orang yang senantiasa selalu ada, yang tidak suka, yang ingin merusak, ingin mengganggu kemurnian Al-Quran. Apakah ada? Selalu ada. Loh Ustadz, sekarang kan sudah zaman modern. Ada yang namanya AI, Artificial Intelligence. Itu jauh lebih pintar daripada Ustadz kayaknya. Malah gitu. Siapa Ustadz yang paling canggih misalkan? Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, kalah cepat dengan Artificial Intelligence. Bahkan sekelas Elon Musk, tahu Elon Musk? Pemilik Tesla, itu sangat mengkhawatirkan adanya AI, Artificial Intelligence. Karena apa? Dapat mengganggu ekosistem dunia, akan merusak. Ya bahwa kita pasti tidak akan lebih pintar daripada, jangankan AI lah, dari Google lah. Kita jauh lebih lemot daripada Google. Kalau hafid-hafitan, penjaga-penjagaan, masih hafitan Google kayaknya daripada kita. Kalau ditanya ayat ini apa? Kalau kita masih loading, apa ini? Fi lauhim mahfuz. Surat apa? Al-Buruj. Ya, lanjutannya? Mikir apa lanjutannya ya? Kalah cepat sama Google, apalagi dengan koneksi internet yang sudah 5G misalkan. Sudah. Tapi jangan pernah khawatir. Jangan pernah khawatir. Teknologi, kecanggihan teknologi apapun akan tetap kalah dengan manusia. Jangankan sekarang, jangankan di era modern. Di era zamannya Nabi pun sudah ada orang yang ingin mengganggu adanya Al-Quran. Bahkan di era Nabi sudah ada orang yang mengaku Nabi. Di era Nabi, di zaman Nabi yang sudah terkenal itu, setidaknya ada 4. Tapi yang sering kita kenal adalah Musailamah Al-Kadzab, Musailamah bin Habibi. Dikatakan Al-Kadzab karena pernah menyurati Kanjeng Nabi, karena dia mengaku Nabi kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian dibalas oleh Nabi yang mana? Ya Musailamah Al-Kadzab. Di zaman Nabi sudah ada yang mengganggu eksistensi kemurnian Al-Quran. Banyak sekali surat-surat yang dikarang oleh Musailamah Al-Kadzab. Puluhan ayat yang telah dikarang oleh Musailamah Al-Kadzab. Salah satunya yang lucu itu yang sering kali kami sampaikan, surat Al-Fil itu. Al-Fil, Mal-Fil, wa ma adraka mal-fil, lahu danabun wathilun wa khurtumun tawil. Ini kalau didengar sama orang yang tidak hafal Quran, keren ayat ini, keren surat ini. Tapi kalau yang penghafal Al-Quran ya tahu, opo ini? Al-fil, gajah. Mal-fil, apa itu gajah? Wa ma adraka mal-fil, tahukah kamu apa itu gajah?
lahu danabun wathilun wa khurtumun tawil. Gajah itu punya apa itu? Ekor yang kecil dan belalai yang panjang. Ngapain bikin surat kayak gini? Ke kebun bin aja tahu sudah. Ke taman safari sudah tahu. Kalau gajah itu ekornya kecil, belalainya panjang. Ngapain capek-capek ngasih tahu sampai bikin surat palsu atau ayat palsu seperti itu. Tapi kalau kita tidak menghafalkan Al-Quran, tidak ikut menjaga Al-Quran, ya nggak tahu. Lu nggak mungkin Ustadz, wong ayatnya apa artinya aja aneh. Jangan bilang seperti itu. Musailamah al-Kadzab itu adalah pembesar pada waktu itu. Dia adalah salah satu penguasa di kota Yamamah. Dia bukan orang biasa. Pengikutnya banyak, rakyatnya banyak. Seandainya zaman itu tidak ada penghafal Al-Quran, yang sampai kepada kita ya Al-Fil yang kayak gini ini tadi. Baru Al-Fil, Asy-Syams ada. Tandingan surat Asy-Syams. Tandingan surat Al-Kautsar juga ada. Dan surat-surat yang lainnya. Maka kita wajib bersyukur kepada Allah atas diberikannya hidayah, diberikannya rahmat bahwa kita bisa menjaga Al-Quran. Surat atau wahyu yang pertama yang diturunkan di Gua Hira, di Gunung Jabal Nur itu adalah surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ayat 1 sampai ayat 5. Yang pertama adalah bacalah, minimal baca. Wis gak usah katik gaya-gaya memahami, mempelajari, mengamalkan sik kadon. Baca aja dulu. Kalau baca aja masih malas, bagaimana kita mempelajari, bagaimana kita memahami, bagaimana kita mau mengamalkan. Ayat yang terakhir yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, surat apa? Ayat berapa? Yang sudah khatam? Keok juga. Al-Maidah ayat 5. Jadi yang pertama Al-Alaq, kemudian yang terakhir adalah Al-Maidah. Bahwa Quran ini diturunkan pada bulan Ramadan. Begitu juga kitab-kitab samawi yang terdahulu. Seperti suhuf yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam diturunkan pada 1 Ramadan. Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam diturunkan pada 6 Ramadan. Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam diturunkan pada tanggal 12 Ramadan. Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam diturunkan pada 12 Ramadan. Al-Quran diturunkan pada 17 Ramadan yang diturunkan dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad SAW itu 17 Ramadan. Tapi dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah itu pada Lailatul Qadar. Jadi boleh saja kita memperingati nuzul Quran itu pada 17 Ramadan atau ketika Lailatul Qadar. Lailatul Qadar kapan? Ya bisa 21, bisa 23, bisa 25. Pokoknya malam ganjil. Paling gampang ya pokoknya seluruh bulan Ramadan itu adalah Syahrul Quran. Seperti yang kita pahami di surat Al-Baqarah ayat 185 itu Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnas. Disinilah istimewanya Al-Quran, bahwa petunjuk ini tidak hanya diberikan kepada umat Islam saja, tapi kepada linnas, kepada seluruh manusia. Tidak seperti kitab Taurat yang diberikan kepada Nabi Musa, tidak seperti kitab Injil yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam yang hanya terbatas hanya kepada Bani Israel saja. Seperti yang termaktub di surat Al-Isra ayat 2. Wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudal li bani Israil. Jadi Taurat itu hanya diperuntukkan kepada pengikut Nabi Musa alaihissalam, yaitu Bani Israel. Makanya kenapa kemarin kami menyampaikan bahwa ada Yahudi palsu. Karena Yahudi yang asli itu harusnya Bani Israel. Yang bukan Bani Israel harusnya bukan pengikut Yahudi. Begitu juga sebetulnya pengikut Nabi Isa alaihissalam. Harusnya orang-orang Bani Israel juga. Makanya terbatas. Al-Quran
menyeluruh kepada seluruh manusia, hudan untuk seluruh manusia dalam segala aspeknya. Bagaimana kita berkehidupan, bagaimana kita menjadi anak, bagaimana kita menjadi orang tua, bagaimana kita bersekolah, bagaimana kita bermiliter dan lain-lain. Maka Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia dan kita harusnya mentadabburi dari awal hingga akhirnya.